Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Pratikasari. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang sense making. Apa itu teori sense making? Sense making merupakan pendekatan yang mengemukakan bahwa pencarian informasi dan penggunaan informasi muncul saat individu menemukan diri mereka sendiri, tidak mampu maju melalui situasi khusus tanpa bentuk suatu jenis pengertian baru tentang sesuatu. Dan sense making didefinisikan sebagai perilaku internal dan eksternal yang memungkinkan individu mengkonstruksikan dan merancang perjalanannya melintas ruang dan waktu. Secara lebih sederhana, konsep sense making berfokus pada triangulasi antara tiga unsur pada diri manusia yang selalu bergerak dalam ruang dan waktu. Tiga unsur daya yang penting dalam proses tersebut adalah situasi, jurang, dan hasil atau penggunaan. Juga konsep kesenjangan atau bisa dibilang gap adalah salah satu aspek ketidakjelasan dari situasi di mana orang merasakan kebutuhan untuk mencari kejelasan agar dapat melanjutkan gerakannya. Beberapa penelitian menyamakan kesenjangan ini dengan kebutuhan informasi atau pertanyaan-pertanyaan dalam diri pemakai. Konsep kedua, situasi tersebut merujuk pada peristiwa dalam kehidupan seseorang yang menciptakan kekurangan pengertian atau jurang. Jurang itu hanya dilihat dalam mata kesadaran, diterjemahkan ke dalam bentuk pertanyaan dan jawaban pada pertanyaan tersebut. Dapat dilihat sebagai sebuah jembatan yang melintasi jurang tersebut. Elemen ketiga dari model tersebut adalah kegunaan yang dibuat dari jawaban apa yang diharapkan pencari atau pengguna setelah melintasi jembatan. Konsep ini diperkenalkan pada studi organisasi oleh Carl Ewing pada tahun 1970-an dan telah memengaruhi teori dan praktik. Adapun asumsi teori sense making ialah diskontinuitas. Terdapat jurang antara entitas, waktu, dan ruang. Setiap individu adalah entitas bergerak melalui waktu dan ruang, berurusan dengan entitas yang lain termasuk orang lain, artefak, sistem, institusi. Pembuatan makna sense individu sebagai sebuah strategi untuk menjembatani jurang tersebut merupakan metafora sentral dari pendekatan sense making. Tujuan sense making sebagai suatu pendekatan intelijensi organisasi dimaksudkan untuk menghadapi ketidakmenentuan dan kemenduaan yang seringkali mengurangi daya saing bisnis. Adapun jurnal penelitian yang menggunakan teori sense making yang berjudul Perilaku Pemakaian Perpustakaan di Perpustakaan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada ditulis oleh Purwoko. Adapun jurnal yang kedua berjudul tentang perilaku penemuan informasi di kalangan orang tua tentang pemilihan jurusan perguruan tinggi untuk anak di Surabaya ditulis oleh Reza Ramadan Putra. Inilah contoh penggunaan teori sense making dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Yang pertama, rapat tim krisis. Dalam situasi krisis di organisasi, tim manajemen mungkin mengadakan rapat untuk membuat sense making terkait dengan sumber dan dampak krisis. Anggota tim akan berbagi informasi, menafsirkan situasi, dan bersama-sama menciptakan pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Contoh yang kedua, analisis pasar. Tim pemasaran sebuah perusahaan dapat melakukan analisis pasar untuk membuat sense making tentang perilaku konsumen dan tren pasar. Itu saja contoh-contoh yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.